hari Minggu. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Pasti luar biasa, Bu. Iya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu bersama dengan Sekolah Minggu GKI Pemalang. Ya, saya Bu Maria dan Kak Ita. Kita akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita awali dengan lagu Anak Sekolah Minggu dengan dengaran. Ya, ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Dengan semangat ya. Nah, adik-adik, untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan lancarkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Ya. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan terang Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu mampu untuk meneladani apa yang menjadi firman-Mu kali ini. Ya Tuhan, doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kali ini Bu Maria akan bercerita tentang kisah Otniel dan Ehud. Cerita ini diambil dari kitab suci, dari Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7 sampai 15. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Nah, adik-adik nanti bisa buka Alkitabnya, kemudian nanti bisa dibaca bersama dengan papa mama ya. Nah, adik-adik, siapa yang di antara kalian
pernah dimarahi oleh mama papanya atau dimarahi oleh gurunya di sekolah. Nah, kenapa adik-adik dimarahi? Nah, pasti adik-adik melakukan kesalahan, ya. Mungkin adik-adik bertengkar dengan temannya. Mungkin adik-adik rebutan mainan atau mungkin rebutan makanan, ya. Atau ada juga nih adik-adik yang ketika diberi tugas oleh papa mama, adik-adik nggak mau atau bilang nantilah, tuh ya, lagi tanggung nih, lagi main game, nantilah nanti. Nah, nanti akhirnya sampai keasikan main game terus lupa tidak melaksanakan tugasnya. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Nah, itu berarti adik-adik tidak taat ya sama orang tua. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tidak taat, orang tua marah, pada akhirnya orang tua akan memberikan hukuman. Nah, adik-adik nggak mau kan dihukum. Nah, cerita kali ini juga mengisahkan tentang bangsa Israel ya yang tidak taat sama Tuhan. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah dan Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah, adik-adik pernah dengar ya nama Otniel dan Ehud? Ya, kalau Otniel pernah dengar ya. Nah, itu Kak Otniel nih. Anaknya Bun Hani itu namanya Kak Otniel. Nah, tapi kita bukan membahas Kak Otniel yang itu ya. Kita mau membahas Otniel yang ada di cerita Alkitab ini. Ya. Nah, Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, karena mereka menyembah dewa-dewa. Ya. Kemudian Tuhan menghukum dengan cara bagaimana? Tuhan menghukum dengan cara membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh musuhnya. Nah, musuhnya waktu itu adalah Husyan Risyatai, raja Aram dari Mesopotamia. Nah, kemudian Tuhan mengirimkan Otniel untuk melawan raja Aram waktu itu, ya. Nah, Otniel diutus Tuhan. Kemudian Otniel berhasil mengalahkan musuhnya waktu itu, sehingga bangsa Israel bebas dari penjajahan. Selama 18 tahun mereka dijajah. Nah, setelah itu bangsa Israel bebas selama 40 tahun lamanya. Nah, sampai Otniel itu meninggal dunia. Setelah Otniel meninggal dunia, bangsa Israel kembali berbuat jahat. Mereka kembali menyembah para dewa. Mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah Tuhan akan menghukum bangsa Israel lagi? Ya, bagaimana dengan bangsa Israel kemudian? Nah, untuk cerita selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Ehud yang cerdik. Bacaan diambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan membuat Israel dikuasai oleh bangsa Moab. 18 tahun lamanya Israel tunduk kepada Raja Eglon dari bangsa Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Dia adalah Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Ehud adalah seorang yang kidal. Dia melakukan sesuatu dengan tangan kirinya. Tugas Ehud adalah mengantarkan upeti kepada Raja Eglon. Ehud membuat pedang bermata dua yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Ehud bertemu dengan Raja Eglon untuk menyampaikan upetinya. Setelah tugasnya selesai, Ehud kembali pulang. Tetapi Ehud kembali menemui Raja Eglon untuk menyampaikan pesannya. Kemudian Ehud menusukkan pedang yang dia sembunyikan ke perut Raja Eglon, sehingga pedang itu masuk dan tidak dicabut lagi dari perut Raja Eglon. Lalu keluarlah Ehud dari pintu belakang.
Hamba-hamba Raja Eglon yang berada di luar ruangan menjadi bingung karena pintu terkunci dari dalam. Ketika pintu dibuka, dilihatnya tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedangkan Ehud sudah meloloskan diri ke arah Seira. Setelah Ehud sampai di sana, ditiuplah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah Ehud bersama orang Israel dan berkata, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Turunlah mereka bersama dengan Ehud untuk merebut kembali tanah mereka, sehingga tewaslah kira-kira 10.000 orang Moab. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, dan amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Ya, sekarang Ibu mau tanya, ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan marah kepada bangsa Israel? Ya, mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Apa jawabannya? Iya, karena bangsa Israel tidak patuh, tidak taat terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, jangan menjadi anak yang tidak patuh, menjadi anak yang tidak taat ya. Nah, adik-adik harus jadi anak yang patuh, anak yang taat pada Tuhan, pada orang tua ya. Kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi selanjutnya? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu adik-adik harus mau menolong orang lain ya, seperti Otniel dan Ehud ya, mereka menolong bangsanya untuk terbebas dari penjajahan. Nah, adik-adik bisa menolong dengan cara apa? Misalkan menolong, membantu orang tua ya, menjagain adiknya kalau ibunya sedang repot ya, atau menolong temannya, misalkan ada temannya yang jatuh, nah jangan malah diketawain ya. Nah, itu ya adik-adik. Jadi apapun keadaan kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, semua itu adalah anugerah Tuhan ya. Kita harus mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Oke adik-adik, nah ada ayat hafalan kali ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 15. Nah ayo dibuka Alkitabnya ya. Filipi 4 ayat 15. Nah kita baca bersama-sama ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah itu ayatnya ya adik-adik. Jadi Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita ya, kalau kita mau berbuat baik kepada semua orang, mau menolong orang lain. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, yuk kita nyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa adik-adik kirimkan lewat cara berikut ini.
Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita pada hari ini akan diiringi oleh lagu Bawa Persembahanmu. Iya, dengan penuh semangat ya kita nyanyiinnya. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita sekaligus doa penutup untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami. Tuhan, ibadah kami pada hari ini telah selesai. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini hampir selesai. Tapi sebelum itu, yuk kita nyanyikan satu lagu lagi berjudul Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kali ini sudah selesai. Ya, kita harus tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik tetap ingat ya pesan tadi ya, firman Tuhan kalau kita harus mau menolong orang lain yang membutuhkan menurut nasihat orang tua ya dan menurut perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sampai jumpa pada ibadah sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.